Tes tes. Oke, sip. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Jadi di sini berhubung kita mau menjalani UTS fisika, di sini gue coba buat sedikit bahas soal tentang kuis 2 fisika dasar ini yang dari FTMD. Di sini itu materinya tentang dinamika dan usaha energi. Di sini menurut gue soalnya lumayan menarik ya teman-teman. Lumayan buat bantu lebih mendalami konsep-konsep tentang dinamika dan usaha energi. Jadi ya udah biar nggak usah lama-lama, langsung aja kali ya kerjain nomor 1. Kita kerjain nomor 1 dulu. Di sini gue udah siapin. Nah, sip. Jadi nomor 1 ini adalah soal dinamika. Nah, kita coba bikin diketahuinya dulu ya, ada apa aja di sini di informasi soalnya. Ini gue record kan ya? Oke. Record. Oke. Jadi yang pertama di sini ada tinjaulah sistem bla bla. Oke. Gesek statik dan kinetik. Oke, jadi di sini ada mu S itu 0,4, sedangkan mu K-nya itu adalah 0,2. M1-nya di soal itu 2 kg dan M2-nya itu 3 kg, M3-nya 1 kg. Oke, gravitasi, kita pakai gravitasi 10 ya, biar memudahkan perhitungan. BTW ini tuh harusnya yang ini tuh M1, ini M2, dan itu harusnya M3 ya. Oke, sip. Kurang jelas itu. Oke. Jadi pertama-tama kalau kita ngerjain dinamika, oh ya bentar. Ini tuh kita bawa ke sini. Oke, di sini tuh kasar ya. Nah, karena diketahui koefisien gesek statik kinetik antara M1 dan M2. Jadi yang sini tuh kasar. Jadi koefisien mu-nya itu berlaku di bagian sini. Oke. Oh ya, BTW sorry ya kalau gua agak batuk-batuk. Ini soalnya agak sakit batuk dikit. Oke, jadi kita langsung kerja nomor aja. Buat diagram gaya untuk M1, M2, dan 3. Oke, jadi kalau kita ngerjain dinamika itu wajib banget buat bikin diagram benda bebas. Walaupun nggak disuruh di soal, kita harus tetap wajib bikin ya. Karena itu selain bisa buat bantu soal, kalau kalian mengkoreksinya dosennya lumayan baik, pasti kalau kalian ada diagram benda bebas, pasti bakal dikasih poin. Jadi usahain setiap soal dinamika itu harus gambar diagram benda bebasnya. Dan di sini bendanya itu dia itu arahnya itu kayak gini. Dia itu jatuh bergerak ke arah sini. Jadi kalau kita mau tinjau benda yang ada banyak kayak gini, usahain kita tinjau benda yang penyebab geraknya dulu. Ini kan karena ini gerak ke arah sini kan penyebabnya karena jatuh ada beban M3 kan. Jadi kita tinjau M3 dulu. M3. Jadi di sini ada M3. M3 itu ada apa aja? Di sini ada gaya beban ya kan. M3 dikali G. Dan di sini ada T2 ini. Ini T2. Ini T2, ini T1. Sini ada T2. Dan jangan lupa kita bikin koordinatnya. Yang penting sumbu X-nya ke bawah. Oke. Udah. Habis itu kita tinjau M1. M1 itu kayak gini dia. Set. Terus di sini ada kasar ya, sesuai gambar. Nah, terus kalau kita tinjau di sini ada beban M1-nya. M1 dikali G, terus di sini tuh ada gaya normal. Terus di sini tuh ada gaya T2. Dan di sini tuh agak ke bawah. Di sini tuh ada gaya gesek. Oke. Habis itu kita tinjau M2 di sini agak jauhan. Itu ada kayak gini ya. Nah, M2 di sini tuh dia diem ya karena dia tertahan oleh T1. Jadi di sini tuh ada T1 dan oke. Di sini ada gaya beban ya kan. M2 kali G. Nah, kalau kalian lihat di sini M2-nya ini kan dia bertumpuk oleh M1. Jadi logikanya gambarannya tuh harusnya ada M1 di sini. Cuma karena kita tinjau M2 aja, jadi kita nggak gambar M1-nya. Nah, kalau kita lihat di M1 ini, dia itu ada gaya normal. Ada gaya normal ke atas ini nih. Nah, di sini deh. Nah, ke atas ini itu ada gaya normal.
Nah, sesuai hukum ketiga Newton, itu harus ada aksi reaksi. Gaya normal ini, karena ada aksi, harus ada reaksinya. Nih kita anggap gaya normal 1 deh. Nah, maka yang tadi ini ke atas, karena benda 1 sama benda 2 bersentuhan, ada gaya aksi reaksi, maka gaya normalnya juga ada aksi reaksi di sini. Ada ke bawah N1. Nah, ini N1. Seperti itu. Jadi kalian jangan mentang-mentang ini karena ini M1 sama M2 ketumpuk, maka ntar kalian nulis ini M2G terus yang ini M1G gitu. Nah, kalau kayak gini jangan ya, teman-teman. Ini tuh salah. Jadi yang benar itu kalian yang ke bawahnya itu karena kalau bertumpuk itu pakai gaya normal. Karena ada gaya aksi reaksi. Oke. Itu terus di sini juga ada gaya normal 2 buat bedain ya. Ini normal 1, normal 2. Nah, terus kalau kalian lihat lagi di sini ini tuh kan masih bersentuhan kan? Ada bergesekan M1 sama M2. Nah, gaya gesek karena bergesekan ini timbul lagi gaya gesek ke arah kiri, ke arah sini. Nah, ini ada gaya gesek kan kalau ditinjau dari M1. Nah, tapi karena ini bersentuhan lagi sekali lagi, maka timbul gaya aksi reaksi. Aksi reaksi. Jadi yang awalnya tadi F gasnya ke kiri sini, di M2 dia itu bakal F gasnya ke kanan berlawanan sama ini. F gas. Nah, gitu. Jadi ada gaya aksi reaksi. Oke, sip. Ini aja. Terus ini udah tinjau, tentukan besar percepatan. Oke, sebelum kita masuk lanjutnya ini gue bikin, oh ya ini gue lupa koordinatnya X-nya ke sini kan. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya bebas. Sumbu yang bergerak itu harus positif ya. Dan ini bebas ya aja. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Nah, ini kita tinjau benda-bendanya dulu di sini. Sigma Fy sama dengan M kali A ya, karena bendanya bergerak M3. Oke. Di sini karena dia bergerak ke bawah, sumbu X-nya ke bawah, sumbu X-nya yang positif ke bawah ya. Jadi ini ketukar. Kenapa gue ini sini? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah. Jadi kan bendanya kan bergerak ke bawah kan? Nih, di sini benda bergerak ke bawah, berarti yang ini bergerak ke bawah kan? Nah, yang searah dengan gerak ini itu harus positif. Sebenarnya nggak harus sih, cuma biar mempermudah, kalian harus anggap positif di sini. Jadi nanti M3G-nya yang positif, sedangkan negatifnya yang T2. Nah, gitu. Langsung aja berarti ini M3 dikali A. Oke. Terus yang ini kita tinjau, sumbu Y-nya, sigma Fy, sama dengan 0. Karena dia nggak ke atas, nggak ke bawah kan? Karena 0, yaudah kita masukin aja langsung M1 dikali G dikurang N1 sama dengan 0 kan? Terus N-nya pindah ruas, jadi N1 sama dengan M1 dikali G. Oke, ini baru sumbu Y-nya. Kita coba jauh sumbu X. Sama dengan M kali A. Karena benda M1 di sini bergerak ke arah sana kan? Kita pakai M1 jangan lupa. Oke. Nah, karena bendanya bergerak ke arah kanan, berarti kan dia bergerak ke arah sini kan? Nah, berarti yang positif itu harus T2-nya biar mempermudah perhitungan ya. Oke, jadi ini T2 dikurang yang negatif F gas-nya. F gesek sama dengan M1 kali A. Nah, T2-nya F geseknya itu kita bisa jabarin lagi. F gesek itu kan mu. Ini mu-nya dikasih tahu dulu ya. Oke. Mu-nya apa? Mu-nya aja dulu, kita nggak tahu kita pakai mu statik atau kinetik. Pokoknya mu aja dulu dikali gaya normal. Gaya normal apa? Gaya normal benda yang kita tinjau, benda 1. Oke, jadi ini kita bisa tulis bentar. Mu-nya kita nggak tahu, nanti masih ini yang 1. Oke, sama dengan M1 dikali A. Oke, terus kita tinjau yang ini. Yang ini itu kita tinjau sumbu Y-nya dulu, sigma Fy sama dengan 0. Berarti M2 dikali G ditambah N1 sama dengan N2. Langsung ya, kita langsung pindah ruas di sini biar agak cepat. Nah, terus kita tinjau
sumbu X-nya sama dengan 0 juga di sini. Kenapa sumbu X-nya 0? Nah, ini kenapa ya? Sorry. Nah, kenapa sumbu X-nya 0? Karena benda M3 kan bergerak sini. Terus karena ini ada tali, maka benda 1 bergerak sini. Nah, harusnya benda 2 juga bakal bergerak ke sini kan. Cuma karena tertahan di sini, dia itu tertahan sama T1, maka benda 2 itu bakal diem. Dia itu nggak bakal gerak kemana-mana, nggak bakal gerak ke kanan ke kiri. Makanya Fx-nya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Sorry. Berarti langsung aja dijabarin. Apa ini? F gesek sama dengan T1. Langsung aja ya, langsung beda ruas. Oke. Berarti kita udah dapat semua persamaannya. Tinggal cari aja yang ditanya. Tentukan besar percepatan pada soal A. Percepatan. Oke, yang ditanyakan percepatan. Nah, sebelum kita cari percepatannya, kita balik lagi ke yang ini. Kita kan mu-nya belum tahu nih. Pakai mu-nya kan dikasih tahu dua kan, mu statik sama mu kinetik. Mu statik dipakai ketika benda diam, mu kinetik dipakai ketika benda bergerak. Nah, masalahnya di sini adalah apakah di soal dikasih tahu benda ini diam atau bergerak? Ini kan tadi gue kasih arah itu asumsi ketika benda bergerak ya. Jadi ketika benda bergerak, jika bendanya bergerak maka arahnya pasti ke sini. Tapi kita nggak tahu nih bendanya bergerak atau diem. Di soal nggak dikasih tahu nih, nggak ada kan? Diketahui bla 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 bla. Kita nggak tahu bendanya itu bergerak atau diem sebenarnya. Makanya kita cek dulu benda ini sebenarnya diem atau bergerak. Gimana cara ngeceknya? Kita masukin mu statik di sini. Nah, kita ngecek pakai mu statik maksimum 0,4. Kalau misal kita udah cek pakai mu statik dan percepatannya sama dengan positif, berarti dia memiliki percepatan dan benda itu udah pasti bergerak. Nah, berarti benda itu bergerak. Tapi ketika kita cek dengan mu statik dan percepatannya itu negatif, benda itu logikanya kayak kalau percepatannya negatif, benda ini bergerak ke sana kan, ke arah sana, ke arah sebaliknya. Tapi nggak mungkin. Apa yang membuat benda ini bergerak? Nggak ada kan. Jadi benda ini pasti bakal diem gitu. Jadi intinya ketika kalian ngecek pakai mu statik dan A-nya itu positif, maka benda ini bergerak. Tapi ketika kalian cek mu statik dengan dan ternyata didapat percepatan yang negatif, maka benda ini diam. Bukan bergerak ke arah sebaliknya, tapi diam. Oke? Nah, berarti kita tinggal cek aja kita bisa dapat dari persamaan. Ntar gue lihat-lihat dulu di sini. Oke, T2 dulu. Oke, nih. Di sini kita bisa dapat T2-nya. T2-nya kita tuker ya kan, ini ke sini. Terus yang ini sebaliknya ke sini. T2 sama dengan M3 G tambah A ya kan? G kurang A, sorry. G dikurang A. Nah, T2 ini kita bisa masukin ke sini. Nah, maka nanti M3 G kurang A, mu-nya kita masukin kurangnya jangan lupa. Mu-nya kita masukin mu statik yang mau kita cek dikali gaya normal. Gaya normalnya normal 1 kan? Pakai yang ini. M1 dikali G. M1 dikali G. Terus sama dengan MA. Sorry. Oke, udah bener ya. Sama dengan M1 dikali A. Oke, sip. Berarti dari persamaan ini kita bisa masukin aja. Ini gua agak ke bawahin dulu. Oke, sip. Berarti ini kita masukin ya. Ini gua copy aja deh. Oke, sip. Kita masukin aja di sini. M3-nya bentar. Ini
Ini gue copy dulu biar mempermudah. Atau gue screenshot aja kali ya. Sebentar. Aduh, susah banget. Nah, sip. Nah, kan masih kelihatan kan? Oke, terus M3 tadi di sini 1, gravitasi kita pakai 10, hanya yang kita cari dikurang mu statiknya itu 0,4, M1-nya adalah 2 dan gravitasi 10. Terus M1-nya berapa itu? 2 dikali A. A-nya itu ya A yang kita cari. Oke. Di sini kita langsung pakai kalkulator aja karena dibolehin ya pakai kalkulator. Bentar. Gue coba hitung berapa. A-nya positif atau negatif. 10 kurang A 0,4 kali 2 kali 10 sama dengan 2A. Oke, ternyata di sini A-nya didapat 2/3 atau positif dia. Karena dia positif, maka benda ini udah pasti bergerak. Oke. Oh iya, bentar. Ini agak gue kebawahin dulu. Gue taruh di sini. Aduh. Sini. Cek apakah benda bergerak. Oke, dan ternyata bendanya bergerak. Nah, karena bendanya bergerak, kita ganti lagi nih. Yang tadinya mu statik, kita ganti pakai mu kinetik. Karena mu kinetik dipakai ketika bendanya bergerak. Ya udah, ini dicari apa sih buat menentukan percepatan. Oke, sip. Ya udah, berarti cari percepatannya. Nah, ini kurang lebih sama kan rumusnya. Gua copy paste aja biar cepet. Nah, oke. Tapi yang kita ubah adalah mu statiknya. Yang tadinya 0,4 jadi mu kinetik. Nah, ini gua kebawahin biar kelihatan. Oke. Mu kinetik berapa di sini? 0,2. 0,2. Jadi A-nya nanti dapat sebentar. 0,2. Oke, dapat A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Oke. Dapat soal B. Dapat jawaban B. Lanjut. Yang soal C di sini. Ini harusnya soal C ya, tutupan. Tentukan besar tegangan tali T1 dan T2. Nah, kalau udah kayak gini, udah gampang sih harusnya. Karena kita udah dapat percepatannya. Kita coba jawab di sini. Yang nomor C. Oke. Nah, kita kan suruh cari T1 sama T2. Kita coba lihat di informasi ini. Nah, nih T2 udah ada nih di sini. T2 itu kan, nah kita cari T2. T2 itu kan didapat ketika persamaan ini. T2 sama dengan M3 dikali G kurang A. Kita tinggal masukin aja deh. M3-nya berapa? 1, G-nya dipakai 10, dan A-nya tadi 2. Maka T3-nya adalah 8 Newton. Oke, dapat. Sorry, betul. Terus kita cari juga T1-nya. T1-nya kita dapat dari persamaan ini. Ada lagi nggak ya? Oke, ini doang. T1-nya itu didapat dari T1 sama dengan F gesekan. Nah, F gesekan dapat dari mana? F gesekan itu mana F gesekan ada di sini? Oh, nih dia nih. F gesekan itu didapat. Nah, F gesekan itu kan terjadi ketika mana nih? Nah, nih. Terjadi gesekan benda satu kan? Makanya pakai nah, sip. F gesekannya itu kan terjadi karena gesekan antara benda satu dengan benda 2 kan. Makanya kita tinjau benda yang di atasnya di sini. Benda di atasnya kan benda 1. Nah, M-nya di sini M1. Nah, gesekannya terjadi karena di sini diagram benda yang ini. Nah, berarti di sini sebenarnya udah ada sih. F gesekan itu mu dikali N1. N1-nya itu kan Mg. Berarti
Mu-nya kita pakai mu kinetik. Mu kinetik berapa? 0,2 ya. Oke, gue tulis aja. Mu kinetik dikali M1 nih. Yang ini Fgs kan. Ini kan sama dengan ini sama dengan ini. Nah, M1 dikali G. Oke, mu kinetiknya 0,2 dikali M1-nya berapa itu? 2 ya? 2 dikali 10. Maka hasilnya berapa ini? 20. 2 per 10. Coret-coret. Oke, dapatnya 4. 4 Newton. Oke, sip. Oke, nomor 1 udah. Kita lanjut nomor 2. Oke, nah ini nomor 2 ini lumayan agak ribet ya soalnya. Ini agak panjang soalnya. Aduh, batuk. Oke, pertama kita tulis-tulis dulu aja di sini ada informasi apa aja di soal. Ada M1 ya kan. M1 sama dengan 4 kilo. Terus M2. BTW bentar-bentar ini nggak jelas. Ini tuh M3, ini M2, ini M1. Oke, sip. Tadi mana? M2 sama dengan 11 kilo. Terus terhubung melalui katrol licin. Oke. Dapat diabaikan. Adanya menyebabkan dapat bergerak mendekati katrol. Oke, berarti karena M2 dapat bergerak mendekati katrol, berarti arah geraknya kayak gini. Set. Nah. Oke. Nah, terus koefisien statis. Oke, di sini tuh kasar. Bentar. Nah, ini tuh kasar. Jadi kita mu 12 dianggap aja ya. Jangan deh. Mu statis 12. Nah, karena kan 12 itu terjadi karena satu dengan benda 1 dan benda 2 ya kan. Mu statis 12 itu 0,8. Terus sedangkan koefisien gesek kinetis antara M1 dengan bidang miring. Nah, berarti di sini ada gesekan juga nih di sini. Tapi dia kinetis. Anggap mu K lantai itu 0, berapa itu? 2. Oke. Jadi ini aja informasinya. Langsung aja ya. Gambar diagramnya. Oke, seperti biasa dinamika harus gambar diagramnya. Nah, karena ini yang menyebabkan bergerak itu M3, jadi kita gambar M3 dulu. Di sini M3 itu ada apa aja di sini? Sini ya kan? Aduh, gedean, sorry. Sini tuh ada M bagai beban M3 dikali B dan ada T. Oke, ini anggap aja T ya. Tension. Terus kita bikin gap tinggi di sini. Oh ya, di sini yang suruh apa sih? M1 dengan M1 dan 2 ya. Apa ya? Dan di sini gue bakal coba gambar M1 dulu karena yang lebih simpel. Dia yang nggak ditopang apa-apa di atas. Kalau M2 dulu kan dia ditopang satu jadi agak ribet lah nanti. Kita gambar M1-nya dulu. Nah, di sini dia itu miring 30 derajat. Nah, nih. Ini kan dia kemiringan 30 derajat. Otomatis ini sejajar dengan kemiringan 30 derajat juga gitu. Maka kita bisa gambar kayak gini. Gini. Nah, ini tuh 30 derajat. Oke. Nah, ini tuh kita bisa, karena ini miring jadi gravitasinya kayak gini. Itu gaya beban M1 dikali G, ya kan? Terus di sini ada gaya normal. Aduh, bentar. Enggak ke bawah ini. Oke. Sini tuh ada gaya normal. Aduh. Gaya normalnya tegak lurus sama bidangnya. Kita anggap gaya normal 1. Nah, terus kita bisa jabarin MG ini. Berarti otomatis yang ini tuh bakal jadi M1 G cos theta. Oke. Sedangkan yang ini bakal jadi M1 G
sin theta. Nah, karena di sini ada G gesek dan berarti gayanya G gesek itu mau ke sini. Karena biar apa ya? Karena kalau nggak ada G gesek kan otomatis bendanya bakal jatuh ke bawah kan. Makanya G gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Makanya G geseknya itu di sini. Itu F ges 12 anggap aja. Oke, ini diagram benda bebas yang satu. Terus kita bikin M2. Oke. Yang M2 ini agak ini ya. Kita bikinin dulu. Ini kan 30 derajat. Oke. Ini tuh benda M2-nya. Nah, ini tuh kan ada M2 dikali G. Gaya bebannya. Oke. Terus ada apa aja di sini? Kita jabarin dulu deh M2 kali G-nya. Berarti di sini tuh ada M2G sin theta. Terus yang ini ke sini ini tuh M2G cos theta. Aduh. Bentar. Cos theta. Bentar, ini tuh kalau bisa ada koordinatnya ya. Ini X, ini Y. Terus yang ini tuh kayak gini. Kalau bisa yang bergerak itu yang sumbu positifnya. Ini kan karena ini geraknya ke sana, berarti yang positif ke arah sana gitu. Itu sumbu X, ini sumbu Y. Maaf. Bergeraknya ke arah sini. Enggak sih, ini juga benda ya. Ya udah ya. Enggak, maaf. Bendanya bergerak ke arah sana. Nanti gua ini X, ini Y. Terus yang ini tuh bendanya bergerak ke arah sana kan. Ini X, ini Y. Oke. Udah dijabarin, terus di sini ada gaya T ya kan. T yang ini. Nah, terus karena bendanya bergerak ke arah sana, maka di sini ada F ges. F ges lantai ya. Nah, terus karena M2 itu bertumpuk, berarti kan harusnya ini ada M1 kan di sini. Nah, M1 itu ada apa aja di sini? M1 ada gaya normal yang ke atas. Karena benda 1 dan benda 2 bertumpukan, maka timbul gaya aksi reaksi. Yang tadinya di sini ada N1, maka aksi reaksinya ke bawah di sini. Di sini tuh N1. Nah, terus ada apa lagi di sini? F gas. F gasnya kan ke sana. Kalau di benda 1 kan F gasnya ke sana. Karena ini bersentuhan maka timbul aksi reaksi. Jadi ada F gas. F gesekan 12 ke arah sana. Ke arah sebaliknya ya dari yang ini. Oke, ini bisa hapus saja. Nah, jadi ini adalah diagram benda bebas dari oh ya, jangan lupa gaya normal lupa. Gaya normal 2 jangan lupa. Nah, oke, jadi ini diagram benda bebas dari M1, M2, M3. Oke. Oke, nah ini jika M1 tidak bergerak. Oke, di sini ada informasi yang penting. Jika M1 tidak bergerak relatif terhadap M2, berarti saat benda 2 bergerak ke sana, M1 itu dia nggak bergerak terhadap M2. Berarti saat M2 bergerak, dia itu juga ikut bergerak juga ke arah sana gitu. Gitu maksudnya tidak bergerak relatif. Jadi M1 itu tidak bergerak terhadap M2, tapi kan M2-nya jalan ya kan ke arah sana. Makanya M1-nya juga harus ikut jalan nyamain sama kecepatan M2 biar dianggap tidak bergerak relatif gitu. Maka kita bisa simpulkan bahwa kalau yang dari pernyataan ini itu sama dengan A sistem itu yang ini ya. Sama dengan A2 kan karena bergerak. Nah, A2 sama dengan A1. Nah, gitu. Oke. Nah, udah situ aja. Terus jawab yang B. Oh, jangan yang B dulu. Kita tinjau bendanya dulu aja kali ya.
Pertama di sini itu kan sigma Fy sama dengan M kali A. Nah, karena positifnya ke bawah, maka yang positif M3G. M3 kali G sama aja sih. Oh enggak, sorry. M3 dikali G dikurang T sama dengan M. Ini M3 ya. Oke. M3 dikali A. Oke, dapat 1. Terus jangan lupa tinjau ini M1. M1 itu kita tinjau sumbu Fy-nya dulu. Fy-nya ada apa aja? Ada ini sama ini. Sama Fy sama dengan 0 karena dia nggak bergerak kemana-mana. Maka M1G cos theta cos theta sama dengan N1. Langsung benda ruas ya biar cepet. Nah, terus selanjutnya di sini F sigma Fx sama dengan, nah di sini itu bukan sama dengan 0. Walaupun dia ditulisnya tidak bergerak relatif terhadap M2, tapi kan di sini itu A1 sama dengan A2, A2 sama dengan A sistem. Jadi yang benar itu M1-nya itu sebenarnya dia bergerak ke arah sana. Maka kita bisa tulis sigma Fy, oh sorry ini harus Fx, maaf. Sigma Fx sama dengan M1 dikali A. Nah gitu. Udah kita tinggal jabarin aja. Jadi dia itu kan karena arah bergerak ke sana, berarti yang positif itu harus F gesek 12. Jadi F ges 12 dikurang Mg sin theta sama dengan M1 dikali A. Oke, kita dapat informasinya. Nanti kita bakal pakai buat jawab soal selanjutnya. Nah, terus yang ini. Nah, ini agak banyak ya. Apa garis-garisnya. Kita coba baca dulu dari sumbunya. Sumbunya selalu 0 di sini. Ada apa aja? Ada ini sama ini. Oke, berarti MV sama dengan 0. Maka M2G cos theta ditambah N1 sama dengan, langsung aja ya, karena sama dengan 0, yang ini kita langsung beda ruas sama dengan N2. Oke. Terus kita tinjau sigma Fx-nya sama dengan M kali A. Namanya yang berapa? M2. Nah, bentar. Sini ada apa aja? Karena arahnya ke sana, berarti yang positif T ya. T dikurang F gesek dari lantai, yang ini dikurang ini M2G sin theta dikurang yang ini lagi F gesek 12. Udah ya, 3 ini aja. 1, 2, 3. Oke. Sama dengan M2 dikali A. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Kita udah tinjau semuanya. Saatnya kita kerjain yang B. Sebenarnya ini masuk ke jawaban B sih. Ya udah lah ya, kita B-nya di sini aja. Oke, sip. Yang B ditanya apa? Tentukan M3 supaya M1 tetap bergerak relatif terhadap. Oke, berarti ini masih pernyataan yang sama ya. M1 tetap akan bergerak relatif terhadap tepat akan bergerak, sorry. Nah, di sini tuh tepat akan bergerak. Nah, maksudnya tepat akan bergerak tuh apa? Jadi dia itu masih diem, benda M1-nya ini masih diem. Tapi karena dia tepat akan bergerak, jadi dia dikasih gaya sedikit aja, dikasih F sedikit aja, dia bakal bergerak. Jadi kayak benar-benar di ujung batas lah. Tapi dia tetap diem. Itu tandanya apa? Tandanya kita harus pakai miostatiknya maksimum. Miostatik ini 0,8. Tadi gue masih record kan? Oke, aman ya. Jadi kalau misal ya, maksudnya kenapa miostatik maksimum gitu? Maksudnya miostatik maksimum itu apa? Misal gini, ada benda dia itu didorong ke arah sana sebesar 2 Newton. Tetapi ada F gesek kan rumusnya, anggap ini bendanya diam ya, benda diam.
F geseknya itu kan rumusnya mu statik dikali N. Oke. Jadi misal anggap E-nya itu sebesar berapa ya? 10 Newton. Nah, misal kayak gini. Mu statiknya kita anggap samain 0,8 di sini. 0,8. Nah, karena benda ini diam, anggap benda ini diam ya. Jadi kalau kita tinjau ini kan berarti M mu S dikali Newton dikali gaya normal, sama dengan 2N karena kita ini 2 aja, ini N itu Newton. Ntar jadi bingung 2 aja. Sip. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan M-nya kalau kita masukin 0,8, N-nya itu 10. Ini 2. 8 sama dengan 2. Nggak benar kan? Jadi kayak mu statiknya itu kelebihan di sini. Makanya mu statiknya kita ubah jadi berapa ini biar 0,2? 5 ya, 0,5. Iya gak sih? 10 kali 5 per 10. Coret. Enggak, bukan ya. 0,2 berarti, sorry. Iya juga ya. Nah, jadi mu statiknya kita pakainya itu 0,2 bukan 0,8. 0,8 itu adalah mu statik maksimum. Jadi ya gitu. Gimana ya jelasnya? Jadi ketika kalau misal kita pakai 0,8 di sini, berarti 0,8 plus 10 kan 8. Nah, berarti gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda ini tuh harus lebih dari 8. Ini F. Gitu. Jadi kayak kalau gayanya 9 atau mungkin 8,001 itu udah bergerak. Tapi kalau cuma 8 doang, dia itu hanya tepat akan bergerak tapi masih diem. Gitu. Jadi dia tuh masih diem tapi mau bergerak, tepat akan bergerak, tambah sedikit lagi gaya. Nah, itu maksudnya dari tepat akan bergerak. Jadi kita pakai mu statik maksimum. Oke. Hapus aja biar rapi. Tadi sampai mana ya? Oke. Berarti di sini karena variabelnya banyak banget, mungkin kita definisi satu-satu dulu kali ya. Biar lebih gampang. Kita coba dari mana sih? Sebentar. Nah, ini. Kita coba dari gaya normal 1. N1 itu kan apa ya? M1G cos theta. M1G cos theta. Nah, M1 berapa? Bentar. Kita screenshot dulu biar bisa lihat soalnya lebih gampang. Oke, M1 di sini ada 4 kilo. 4 kali gravitasinya kita pakai 10 aja biar mempermudah perhitungan. Cos theta, theta-nya berapa? 30. Cos 30 itu setengah akar 3 ya? Iya, setengah akar 3. Oke, jadi ini berapa ini? 40, 20 akar 3. Oke. Gue taruh sini aja. 20 akar 3. Oke. Terus kita cari lagi di sini ada apa lagi di sini? Oke, ini ada F gesek 12. Kita definisin F gesek 12. Kita lihat di sini ada F gesek 12 itu kan didapat dari benda ini kan. Gesek 12 itu berarti mu statik. Kan M1 kan dia tepat akan bergerak kan, makanya kita pakai mu statik maksimum 0,8. Mu statik dikali gaya normal 1. Karena ini dari tinjauan benda 1. Berarti 0,8 dikali gaya normal 1 20 akar 3. Berapa itu? Bentar, berapa ya? 20 kali 8 per 10 coret 16 akar 3 ya? Iya, 16 akar 3. Oke, sip. Terus kita definisiin lagi apa lagi di sini? Bentar ya, kita lihat dulu. T-nya belum dikasih tahu ya. Bentar, gue lihat dulu apalagi belum.
A-nya oh ini ya juga ya. Nih, kita bisa cari A-nya dari sini. Nah, A-nya itu kan kita coba tulis ulang di sini. Aduh. Gua kopas aja biar cepet. Apa gimana ya? Gua mencet apa tadi? Oh. Oke, sip. A-nya itu kan ini. Kita bisa dapat A-nya. Karena tadi F-gas-nya kita udah dapat 16 akar 2. Ya kan? Oh, ini tuh A kali M1 ya. Maaf. Ini harusnya dibagi M1. M1. M1 ya. Oke. Nah, ini kan harusnya nanti pindah ruas ke sini kan. Nah, makanya dibagi. Oke. Berarti F-gas-nya tadi kan 16 akar 3 dikurang M-nya itu berapa? M ini berapa dah? M1 ya? Ya, ini M1. M1-nya berapa itu? 4 dikali 10 dikali sin 30 itu setengah. Oke, benar. M1-nya itu tadi berapa? Di sini 4 ya? Oke. Bentar, gue hitung dulu nih berapa. Tanya. Pakai kalkulator ya, karena rumornya boleh pakai kalkulator. Tapi kayaknya emang bener sih boleh. Bentar. 16 akar 3 dikurang 4 kali 10 kali 0,5 per 4. Oke, dapat di sini A-nya adalah 4 akar 3 dikurang 5. Ini kita pakai satuan kali ya? Nggak usah. Oke, sip. A-nya kita udah dapat, F-gas dapat, N-nya dapat, terus ada lagi. Oh nih, mana? Nih, F-gas lantai. F-gas lantai kita bisa definisiin lagi ya kan? Sorry kalau agak ribet di sini. F-gas lantai. Gua definisiin kayak gini biar nanti nggak terlalu banyak variabel-variabel yang masuk. Yang penting nanti kita tinggal masukin aja kayak gini. F-gas lantai itu kan didapat ketika ini kan F-gas lantai itu ketika meninjau benda 2. Berarti benda 2 itu akan bergerak. Ya kan? Maka kita pakai mu K. Dikali gaya normal. Gaya normal siapa? Gaya normal dari yang kita tinjau. Gaya normal benda 2. Oke. Berarti ini mu K dikali. Nah, gaya normal benda 2 itu apa? Nah, gaya normal benda 2 itu yang ini. Nah, berarti kita kopas aja di sini biar nggak ribet. Nah, mana? Oke, ini dia. Sip. Ini kita pakai tanda kurung kali ya, biar lebih jelas. Oke. Mu K-nya tadi berapa? Bentar, ini gue kebawain biar nggak ribet. Mu K-nya berapa? 0,2 dikali M2 berapa itu? 11 dikali 10 dikali setengah akar 2 ya, 30. Ditambah gaya normal 1. Gaya normal 1 tadi berapa? Nah, dari sini. Makanya gua coba hitungin satu-satu kayak gini. Manual bukan manual sih. Gue jabarin satu-satu. N1 berapa? Aduh, ini apalah. Bentar. N1 berapa? FG12 berapa? A berapa? Biar nanti nggak ribet. Coba bayangin kalau gua N1-nya belum gue definisin. Ini berarti ntar gue ubah lagi dong jadi M1 G cos theta. Berarti ntar makin panjang kan rumusnya. Makanya gue coba bikin kayak gini biar nanti tinggal langsung masukin aja. Kan N1 kita udah dapet yang ini. Gitu, 20 akar 3. Oke, berarti tinggal dihitung aja berapa ini. Bentar. 0,2 11 kali 10 kali 0,5 akar 3 ditambah 20 akar 3. Oke. Jadi ini adalah 15 akar 3. Oke.
kayaknya udah semua sih. Bentar gue cek dulu. A-nya kan udah dapat, M-nya udah tahu, T-nya kita dapat ketika menghitung. Tapi nanti aja kali ya. T-nya kan yang ditanya. Oke. Sebenarnya kita bisa nyari T sih. Ya udah kita cari T aja di sini. T-nya berapa di sini? T-nya kan berarti ntar jadi gini. T sama dengan ini pindah ke sini, ini pindah ke sini kan. M3 G min A. Loh, ini udah ada tadi ya. Oke, di Javu aja. Oke, sip. Ya udah. Berarti di sini M3 G di apa tadi? Dikurang A. Oke, langsung aja M3 jadi berapa di sini? M3. Oh, M3 kita belum tahu ya. Oke, berarti nanti. T-nya nanti dulu. Oke, berarti udah semua ya. T-nya nanti kita harus cari M3. N-nya udah. Guys, ini udah tahu. Oke, berarti kita tinggal cari apa yang ditanya. Gue bakal coba bikin pemisah di sini. Oke. Ini gue pindahin ke sini dulu kali ya. Sini deh. Oke, kita lihat di sini ya. Tentukan apa ini kecil banget anjir. Tentukan M3 supaya suruh kita nentuin M3 ya. M3 itu dapat dari mana? Kita lihat. M3 di mana kah kamu M3? M3 itu yang mana sih? Oh, ini ya. Ini. Oke. Ini kan T sama dengan M3 G min A kan. Nah, berarti kita itu bisa masukin ini ke sini. Kita ngubah T-nya itu jadi ini. Nah, ya nggak? Oke, kita coba ya ubah ya. T-nya kan M3 G min A. Berarti M3 G min A. Nah, habis itu kurang F gesek L. F gesek lantai ya. Ini F gesek lantai dikurang M2 kali G dikali sin theta dikurang F gesek 12 sama dengan M2 dikali A. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja deh angkanya. Aduh, bengek anjir. Oke, M3 kan yang kita cari. Gravitasi 10. A-nya tadi berapa? Nah, makanya gue bikin definisi kayak gini. Biar gue nggak usah ribet-ribet lagi cari-cari atau masukin rumusnya. A-nya tadi yang ini, 4 akar 3 kurang 5. Nah, gitu. Jadi lebih gampang. F gesek L berapa? F gesek L yang ini udah dapat kita karena dari awal kita udah ngitung. 15 akar 3 kurang M2. M2 berapa di sini? 11 ya. 11 dikali gravitasi 10 sin theta itu setengah. F gesek 12 itu yang mana? Ini 16 akar 3. 16 akar 3 sama dengan M2 11 dikali A. Oke, berarti A-nya udah dikasih tau deh, sorry. A-nya mana? A. Ini 4 akar 3 dikurang 5. Jangan lupa pakai tanda kurang ya. Nah, ini berarti kita tinggal pakai kalkulator aja deh. Bentar. Tunggu dulu pakai kalkulator ya. 4 akar 3 kurang 5 kurang 15 akar 3 kurang 11 kali 10 kali 0,5 dikurang 16 akar 3 sama dengan 11 4 akar 3 kurang 5. Oke, dapat deh. M3 nya itu sekitar 16,09 kg. Oke, dapat nih M3 nya. Habis itu yang C apa? Tentukan tegangan tali. Oke, yang ditanya C itu T-nya. Tegangan tali itu T kan. Kita taruh C-nya di sini aja ya, biar menghemat tempat. Nah, T-nya dapat dari mana? Yaitu dari sini. Nah, T-nya kan ini. T sama dengan apa itu tadi? M3 G min A. M3 G min A. Oke, M3-nya berapa di sini? M3 yang ini ya.
16, 0,9, G-nya 10, A-nya mana-mana A? Nah ini. 4 akar 3 kurang 5. Oke, berapa ini? Sebentar gue hitung dulu. 16, 0,09, 10 dikurang 4 akar 3 kurang 5. Oke. Berapa ini? 129,87 Newton. Oke, sip, dapat. T-nya itu sekitar segini. Ya. Harusnya sih benar. Harusnya sih benar ya. Oke. Ya, harusnya benar. Oke, lanjut ya. Ini apa saja udah nggak upload. Oke, jadi ini tuh jawaban A-nya itu yang ini, jawaban B-nya yang ini, jawaban C-nya yang ini. Oke. Lanjut ke ini apaan ya? Nah, ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini udah masuk usaha dan energi ya. Kita garisin dulu di sini buat mempisah nomornya. Oke. Tapi masih record kan ya? Sip, mantap. Kita nggak record lagi. Sorry banget. Oke. Di sini M3. Kalau kalian lihat, di sini tuh ada jalur-jalurnya di sini. Oke, di sini tuh titik A, sini itu titik B, sini itu B-nya kecil aja. Sini titik B, sini itu titik C. Nah, ini gue bikin titik baru ya di sini, titik D. Kenapa kayak gitu? Nanti gue bisa jelasin. Oke. Kita lihat dulu ada informasi apa aja di sini. Sebuah balok bermasa 10. Oke, M-nya sama dengan 10 kilo. Dilepaskan dari titik A. Oke, AB licin di sini. Lintasan AB licin. Jadi ini itu licin. Terus kasar BC. Oke, yang ini itu kasar. Itu kasar. Oke, berarti ini 6 ya. Oke, sip. Terus ada konstanta pegasnya 4250 Newton per meter. Oke. Pada lintasan licin. Oke, pada lintasan licin di sini ya. Pada lintasan licin, berarti pegasnya itu lintasan licin. Nah, ini berarti licin. Aduh. Oke. Terus ada apa lagi sih? Sehingga pegas tertekan. Oke. Pegas tertekan, berarti ini tuh delta X-nya. Delta X sama dengan 0,3. Aduh, anjir bengek, Cok. Oke, sip. Itu aja paling informasinya. Ya udah, kita langsung jawab aja yang A. Tentukan besar koefisien dari BC. Oke, pertama, kalau mau jawab kayak gini, kita udah bagi nih. Nah, habis itu kita hitung setiap segmen-segmen ini yang udah kita bagi. Pertama, ini kan bendanya meluncur ke sini kan. Berarti kita bagi segmen A ke B. Oke, karena di sini dia licin, maka bakal tidak ada energi yang hilang. Karena tidak ada energi yang hilang, maka hukum gaya konservatif di sini berlaku. Rumusnya itu yang setengah apa sih? Setengah MV kuadrat MV1 ya ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Nah, itu gaya ini apa sih nama rumusnya? Gaya konservatif, hukum konservatif, energi konservatif. Ya pokoknya itulah ya. Pokoknya kalau nggak ada energi yang hilang, itu tuh pakai rumus yang ini. Apa ini namanya? Energi konservatif ya? Gaya konservatif energi kalau nggak salah. Ya pokoknya inilah ya, gue lupa, sorry kalau lupa, maaf. Nah, berarti kita tinjau lagi di sini ada, sebenarnya ini kayaknya ada yang kurang nih. Nah nih, ini tuh dilepaskan. Jadi ketika dia di titik sini, dia itu dilepaskan.
dilepas. Artinya apa kalau dilepas? Kalau dia dilepas, maka V-nya itu sama dengan 0. Berarti V yang di sini anggap aja ini oke, ini biar nggak bingung, gua ganti aja deh. Maaf. Di sini VA, V ketika di A, MGH ketika di A, ini itu V ketika di B, dan itu MGH ketika di B. Oke, ini lebih jelas ya. Nah, jadi ini ketika di sini, maka VA-nya itu 0, karena dia dilepas. Berarti kalau 0 artinya apa? V-nya 0, otomatis ini 0 kan? Kita bisa coret aja. Terus, udah itu aja sih. Terus, yang ini, yang ini kita bisa pindah ruas ke kiri. Maka nanti setengah MVB kuadrat sama dengan yang ini pindah ke kiri, atau ya gitu, MG HA dikurang HB. Nah, kalau kalian lihat, ini kan titik A, sedangkan yang ini titik B. Nah, HA dikurang HB, berarti ini dikurang ini. Berarti dapatnya yang ini kan, ini tuh selisihnya, delta H. Ini kan delta H kan, maka ini itu sama dengan 3. Oh, ini jangan ditutup, sorry. Nah, ini. Oke, berarti ini kita nyari apa sih? Oke, kita nyari kecepatannya ya. Jadi ini tuh kita bisa pindah jadi VB MG, ini anggap aja apalah MG, ini anggap aja delta H ya, karena ini selisih. Delta H per ininya pindah ke kanan 2 MG delta H ini pindah kanan per M. Ini harusnya ya per M. Oh, sorry, maaf. Benar, ada. Ini tuh bisa dicoret M-nya. Nah, kan lebih enak. Jadi ntar ini pindah ke kanan ya kan, 2 G delta H per, nggak ada pernya ya, udah ngapain gue pakai per. Ini diakarin buat ngilangin kuadratnya. Jadi 2 akar 2 GH. Nah, jadi rumus akar 2 GH itu datang dari sini. Jadi kita tinggal cari aja, masukin 2 G-nya kita pakai 10 aja ya buat mempermudah perhitungan. 10 delta H-nya itu yang ini. Selisih antara A dan B itu 3 meter. Nah, berapa ini? Akar 60 ya. 60. Sip. Meter per second. Oke, AB-nya kita udah. Selanjutnya kita ke BC. Jauh dari sini ke sini BC. B ke C. Nah, di sini D ini kasar. Nah, jadi di lintasan B ke C dia itu kasar. Nah, kalau kasar itu kita bisa pakai hukum teori apa namanya? Aduh, gue lupa lagi nama teorinya, sorry ya. Pokoknya kalau kasar berarti kan ada energi yang hilang. Energi yang hilang, ya kan? Maka kita nggak bisa pakai rumus yang ini, karena di sini itu ketika energinya nggak ada yang hilang sama sekali. Tapi karena di sini ada energi yang hilang, kita itu pakai rumus W sama dengan maaf. W sama dengan delta EK atau selisih energi kinetik. Nah, pertama-tama kita harus bikin diagram benda bebasnya dulu. Oke, diagram benda bebas di sini kan kasar. Oke, di sini ada apa aja? Di sini tuh ada gaya beban mg, terus di sini tuh ada gaya normal ya kan. Nah, di sini ada gaya gesek F ges. Nah, terus jangan lupa sumbunya itu ke arah sana, sumbu X-nya. Karena bendanya kan bergerak ke arah sana kan. Nah, maka W itu kan F kali S kan, F dikali S. Nah, maka yang W ini kita bisa ganti jadi ini. F-nya itu F apa? F-nya adalah F gesek. Tapi jangan lupa kita pakai negatif. F gesek dikali S. S-nya itu jarak ya. Nah,
Jaraknya nggak dikasih tahu ya di sini. Bentar. Sehingga pegas tertekan. Oke, jaraknya. Oh, ini ada deh jaraknya 6. S sama dengan 6 meter. Nah, terus delta EK itu kan setengah MV final ya. Gue pakai V final aja di sini biar nggak bingung. Dikurang setengah MV inisial. Oke. Nah, F gasnya itu perlu diperhatikan. Ini tuh harus pakai negatif. Kenapa? Karena bendanya kan ke arah sana, tapi F gasnya ke arah sebaliknya. Nah, berarti kan positifnya kita udah ambil positif yang sumbu X positif itu selalu ke arah geraknya. Nah, berarti karena F gasnya berlawanan dari sumbu positif, makanya ini harus negatif. Gitu. Makanya harus negatif. Jadi, apa ya? Ini tuh kalau rumus ini itu mirip banget sama dinamika. Bedanya kita tinggal tambahin S-nya aja di sini. Dan ini hasilnya delta EK gitu. Oke, kalau udah kayak gini, ya udah tinggal ini aja. F gas itu kan apa? Mu kinetik dikali G normal. G normalnya M kali G kan? M kali G. Oke. Dikali S sama dengan ini gue bisa keluarin aja V final kuadrat dikurang V inisial kuadrat. Oke, sip. V finalnya kan yang ini. V inisialnya kan yang ini. Jadi V final itu ini tuh V inisial, V mula-mula. V final itu yang ini di sini ketika di sini. Nah, V yang di sini kan sama dengan V yang di sini kan. Ini kan VB. V inisial itu sama dengan VB. Jadi ini tuh bakal sama. Kita tinggal masuk-masukin aja di sini. Min mu k-nya itu berapa di sini? Oh, mu k yang ditanya ya. Oke, berarti kita tulis dulu. Mu k dikali m-nya ini berapa? Bentar. 10. Atau nanti aja kali ya. Enggak, masukin aja dulu. 10 dikali ini 10 dikali 10 dikali S-nya 6, ya kan? S-nya 6 di sini. Ntar ini gue screenshot deh biar enggak ke atas bawah. Aduh. Gue taruh mana ya? Enaknya. Sini. Sip. Oke, terus setengah M-nya 10. V finalnya itu kita nggak tahu ya kan? Tulis aja dulu. Dikurang V inisial. V inisial kan sama dengan VB tadi ya. V inisial sama dengan VB. VB itu akar 60. Karena dikuadratin, berarti akarnya hilang. Maka ini 60 aja. Oke, ini kita masih belum tahu, masih ada 2 variabel yang kita nggak tahu. Jadi kita tinjau yang C ke D aja dulu. Ini kita simpan aja dulu, masih simpan. C ke D. Oke, sip. C ke D kan dia, bentar. Oke, nah gini. C ke D kan dia pakai pegas ya. Nah, terus perlu diperhatikan, nggak kelihatan nih. Nah, perlu diperhatikan bahwa C ke D itu licin. Nah, kalau C ke D licin, berarti kita bisa pakai rumus yang ini. Yang hukum konservasi energi ini. Maka kita tulis saja setengah M V berapa itu? VC ya. V awalnya kan VC ya. VC kuadrat ditambah MGH ditambah. Nah, karena di sini ada karena ada pegas, jadi kita masukin aja rumus energi potensial pegas yaitu setengah K delta X inisial kuadrat. Oke, berarti sama dengan setengah M VD. Nah, makanya kenapa gue bikin tanda baru di sini karena ketika baloknya nabrak, maka apa apa ini pegasnya ini kan bakal ngekompres kan. Nah, ngekompres itu nanti titik di mana dia udah di maksimum kompresnya itu gue bikin titik D. Nah, berarti ini di titik D di sini. Jadi ini VD kuadrat ditambah MGH ini MGHC MGHD sama dengan ditambah setengah. Kalau ini minggir dulu bang.
sama K delta X final kuadrat. Oke, di sini ada yang perlu beberapa diperhatikan di sini. Nah, ini kan dia D-nya itu ketika terkompres maksimum. Nah, ini kan delta X nih. Delta X itu pegas tertekan sejauh bla 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 0,3 dari posisi timbangnya. Jadi ini itu 0,3 itu ketika maksimum. Jadi ini kan benda nih. Ini pegasnya, dia ke arah sini. Nah, terus ternyata bendanya itu ngekompres pegasnya hingga dia itu mau apa? Bahasanya apa sih yang bahasa di atas ini? Hingga ketika dia tepat akan bergerak. Nah, ya. Jadi awalnya itu kan bendanya itu kan melaju ke arah sana. Nah, terus pas dia nabrak pernya, nabrak ini tuh 0,3 meter. Nah, pas 0,3 meter dia itu tepat akan ke sini, tepat akan balik arah. Nah, maka berarti ketika dia tepat akan balik arah, jadi kan dia tuh yang darinya ke arah sana pindah ke arah sana. Tapi dia masih belum tepat banget. Pokoknya titik di mana dia itu tepat banget mau berbalik arah. Itu berarti pas dia mau tepat balik arah, itu V yang ini sama dengan 0. Sama kayak analogi itu mirip kayak apa? Gerak parabola. Kan gerak parabola itu ketika hamaks itu V-nya itu sama dengan 0 kan. Nah, sama kayak gini, ketika terkompresi dengan maksimum, maka V-nya itu sama dengan 0. Jadi gitu. Maka berarti karena V-nya sama dengan 0, V yang di sini itu sama dengan 0, kita bisa coret ininya. Set. Nah, terus di sini kan C sama D itu nggak ada selisih ketinggiannya ya. Jadi tingginya masih sama di sini sama di sini. Maka di sini energi potensialnya kita bisa coret. Nah, karena tingginya sama gitu, ngapain kita hitung? Berarti rumusnya nanti bakal setengah M VC kuadrat di sama satu lagi sorry ada yang lupa. Jadi kan kayak gini. Ini sebelum tumbukan, sebelum terkompres. Lalu yang ini setelah terkompres. Nah, perlu diperhatikan di sini. Delta X kan pegas tertekan. Berarti kan delta X itu adalah selisih antara yang ini sama yang ini. Nah, ini kan ada selisih kan di sini. Nah, ini itu 0,3. Selisih awal dengan selisih yang setelah ini. Nah, tapi pas di sini, pas dia sebelum tumbukan, ini yang sebelum tumbukan ya. Ini yang sebelum tumbukan. Dia itu kan belum ada perubahan panjang pegasnya ya. Belum ada kan? Maka delta X-nya di sini itu sama dengan 0. Delta X-nya ini sama dengan 0 karena belum ada perubahan panjang pegas. Mau terkompresi, mau terregangan, belum ada perubahan. Maka kita bisa anggap delta X-nya 0. Tapi beda ketika ini. Ini kan awalnya yang tadi di sini, terus ke sini, itu 0,3 kan. Berarti ini delta X-nya 0,3. Gitu. Nah, karena di sini delta X-nya 0, maka di sini kan delta X-nya 0. Kita bisa coret. Nah, berarti kita bisa dapat rumus setengah MVC kuadrat sama dengan setengah K delta X final kuadrat. Nah, dari rumus ini kita bisa coret setengahnya ya kan. Nah, dapat deh. Kita bisa dapat VC-nya. VC kuadrat sama dengan K delta X final kuadrat per M. Tapi kita bisa ngilangin akarnya, kuadratnya dengan diakarin. Oke, jadi kita dapat VC-nya adalah yang ini. Nah, karena kita udah VC yang ini, mana. Nah, nih. VC kan sama dengan V final. Nih, sama kan? VC itu sama dengan V final. Berarti yang ini mana. Nah, V final ini kita bisa ubah jadi VC. VC kita udah dapat. Atau mungkin ini aja. Ini akarnya jangan dihilangin. Nah, gini aja. VC kuadrat sama dengan segini. Jadi kita bisa ubah V final kuadratnya jadi VC kuadrat. Ini gua pindahin aja ya. Nah, ke sini lah. Sip.
Berarti kita pindahin ke sini ya. Sip. Maka min mu k dikali 10 kali 10 dikali 6 sama dengan setengah dikali 10 dikali V final kuadrat sama dengan VC kuadrat kan. Jadi kita pakai yang ini. Bentar, ini berapa? Kita hitung dulu. K-nya kan berapa ini? K. Nih 4 kali 4250 dikali delta XF kuadrat. Delta X-nya kan ini 0,3 kuadrat per masanya itu berapa? 10. Oke, bentar gue hitung dulu. Ya. 4250 dikali 0,3 per 10. Oke, berapa ini? 38,25 meter per second. Oke. Berarti dari ini kita bisa masukin aja V final kan. V final kuadrat sama dengan VC kuadrat kan. Maka kita bisa masukin VC kuadrat yang ini. Berarti ini itu 38, berapa itu? 25 dikurang 60. Maka kita bisa cari mu-nya. Mu-nya berapa? Kita hitung dulu. Sebentar. X kali 100 kali 6 sama dengan 0,5 kali 10 kali 38,25 kali 60. Oke. Berapa nih? X-nya sama dengan 0,18125. Nah. Oke. Ini mu kinetik. Oke, berarti kita dapat mu kinetiknya sekitar segini. Ya, harusnya ini udah benar. Oke. Kita udah jawab yang B. Ini baru yang A ya. Oke, kita sekarang jawab yang B. Nah, apa ini? Oke. Kita jawab yang B. Yang B itu apa? Berapa kecepatan balok di titik B setelah berbalik arah? Oke, ini gue gedein aja biar jelas. Gede banget. Nah, ya dah. Nah, B-nya gue kebawain aja. Ini B-nya gini emang. Oke. Berapa kecepatan balok B? Berarti kita cari sini kan. Kita cari anggap aja VB aksen. Nah, VB aksen kan di sini. Tapi masalahnya VB aksen itu belum tentu sama V inisial atau VB. Tadi kan kita udah dapat VB ya. Mana VB. Nah nih, VB-nya kan akar 60. Tapi VB ini belum tentu, VB yang ke arah sana belum tentu sama dengan VB yang ke arah sana. Kenapa? Karena kan nanti kan dia bergerak kayak gini. Nah, dia ngelewatin bidang kasar. Nah, selama dia lewatin bidang kasar, maka bakal ada energi yang hilang. Kalau ada energi yang hilang, berarti kecepatan itu bakal berkurang dia. Seiring dia berjalannya di bidang kasar ini. Terus ke sini, ya kan? Balik lagi ke sana, lewatin lagi bidang kasar. Hilang lagi kecepatannya, ada yang hilang. Energinya ada yang hilang, kecepatannya ada yang hilang. Makanya, kalau secara teori, VB aksen itu bakal lebih kecil dari VB. Apakah benar pembuktian seperti itu? Oke, coba ya. Berarti kita mulai dari sini. Aduh, batuk. Nah, tadi kan kita udah cari ketika di sini kan. Di sini kan. Ini tuh V apa ini? V final ya. VC. VC kan kita udah dapat nih. VC mana VC? Nah nih. Ini VC kuadrat nih. Ya, VC kuadrat. Ini kan VC kita dapat. VC kan akar 3825 kan. Nah, jadi kan dia bakal kesini. Nah, saat dia di sini, nih, dia itu bakal kesini, ya kan? Nah, saat dia di sini, dia itu kecepatannya akar 38,25. Nah, terus dia kekompresi ya kan? Nabrak pegas. Pas nabrak pegas, dia balik lagi ke sana. Set.
Nah, pas dia di titik balik ini, pas dia di sini tapi di arah sebaliknya, itu tuh kecepatannya bakal sama kayak yang ini. Beda dengan yang ini. Yang ini kan gue jelasin nih, yang VB aksen itu bakal kecepatannya bakal beda kan sama VB biasa. Tapi kalau yang ini, VC yang ke arah sana bakal sama dengan kecepatan VC ke arah sana. Kenapa? Karena di sini itu dia bidangnya licin. Nah, kalau bidang licin itu tandanya nggak bakal ada energi yang hilang. Kalau nggak ada energi yang hilang, berarti tandanya kecepatannya juga bakal sama, tetap sama. Jadi VC VC sama dengan VC aksen gitu. Karena tidak ada energi yang hilang. Jadi kita anggap VC aksennya di situ. Terus berarti kita tinjau karena C pas C aksennya kita dapat, berarti kita tinggal tinjau saat C ke B aja kan. Tinjau C ke B. Oke. Ini tuh pakai satu lagi karena kita di sini pakai kasar, bidangnya kasar, kita pakai teorema energi. Teorema apa sih namanya, gue lupa lagi. Teorema usaha energi. Ya, kita pakai teorema usaha energi, yaitu W sama dengan delta EK. Dengan kita gambar dulu diagram benda bebasnya. Nah, ini kasar ya kan, bendanya kan ke arah sana arahnya. Karena dia ke arah sana, berarti gaya geseknya ke arah sini. Yes. Terus yang ini itu apa ini, M kali G gaya beban. Terus yang ini gaya normal. Berarti yang ke arah yang di sumbu X-nya itu cuma F gas-nya doang kan. Berarti di sini kita bisa ini min F gas. Minnya jangan lupa ya, karena ini berlawanan dengan arah bendanya bergerak. Jadi min F gas dikali S jarak jarak apa sih ini namanya, bidang kasarnya, sama dengan setengah M V final kuadrat dikurang V, jangan V final deh biar nggak bingung deh, VC aksen kuadrat dikurang VB aksen kuadrat. Nah, dari sini kita bisa cari deh. Oke, F gas-nya belum gue jabarin ya. F gas-nya itu adalah miokinetik dikali, nggak usah lah, tangan ya. Ini tuh gue jabarinnya di sini aja. F gas-nya itu adalah miokinetik dikali gaya normal. Gaya normalnya itu apa? Gaya normalnya adalah mg. Oke, sip. Berarti di sini min mioka. Oh, langsung aja deh. Miokanya berapa di sini? Miokanya mana? Tadi nah nih 0,18125. 0,18125 kali S-nya itu tadi 6 meter ya. Ini yang ini 6 meter sama dengan setengah M-nya itu berapa itu? 10. Aduh, ini ya Allah. Bentar ya. Nah, biar gue nggak ke atas bawah, biar nggak pusing juga kalian ingatnya. Oke, M-nya berapa itu? 10. VC-nya itu kan karena VC sama dengan VC aksen. Jadi kita cari aja VC-nya. Nah, VC kuadrat itu 3825. Langsung aja kita masukin. Oh sorry, ini ketuker guys. Ini kan akhir kurang awal ya. Delta EK itu kan EK 2 dikurang EK 1 kan. EK final, EK akhir dikurang EK awal kan. Nah, yang akhir kan yang ini, awalnya yang ini. Berarti ini harusnya adalah yang akhir dulu, VB aksen kuadrat dikurang VC aksen kuadrat. Sorry ada kesalahan. Oke. VB-nya kita yang ditanya ya kan, VB aksen kuadrat. VC aksennya tadi kita udah dapat berapa tadi? Nah, ini 3825. 38,25. Oke. Dari sini kita bisa cari deh VB-nya. Nah, kita masukin ke kalkulator aja karena ini angkanya ngeselin. 0,18
125 kali 6 sama dengan 0,5 kali 10 X kuadrat kurang 38,25. Oke, hasilnya berapa ini? Berapa? Nah, 0,18125 kali 6 sama dengan 0,5 kali 10 kali sebenarnya ada yang salah nih guys. Oh sorry, pantesan aja. Maaf. Ada yang salah. Nih, gua ini kan 0,1825 kan mio kinetik ya. Tapi gue lupa masukin MG-nya. Gue langsung masukin ke S-nya aja, pantesan aja. Bentar ya. Gua rombak dulu. Atau gini aja deh, jangan deh. Gini aja deh lebih enak. Sebentar, maaf ya, kita ulang dulu. Jadi ini mu K dikali M dikali G dikali S sama dengan setengah M VB aksen kuadrat dikurang VC aksen kuadrat. Oke. Karena yang ditanya VB kuadrat, ini M-nya kan kita bisa coret. Nah ini. Maka di sini nanti ininya kita bakal pindahin ke atas jadi 2. Pindah ke kiri maksudnya. Mu K dikali G dikali S sama dengan VB aksen kuadrat kurang VC aksen kuadrat kan. Maka min 2 mu K dikali G dikali S sama dengan, karena VB yang ditanya, ditambah VC kuadrat, VC aksen kuadrat sama dengan VB aksen kuadrat. Nah, kayak gini baru benar. Oke, ini kuadratnya kita bisa hilangin dengan akar ini. Sip. Oke, sip. Kita tinggal masukin aja di sini. Akar min 2 mu K-nya berapa tadi? Berapa? Mana mu K? Ini dia. 0,18125. 0,18125 dikali gravitasi kita anggap 10, S-nya itu 6 ya. Ditambah VC kuadratnya tadi kita udah dapat. Ini dia. 38,25. 38,25 sama dengan VB aksen. Oke. Berapa ini nggak tahu, kita pakai kalkulator dulu. Min berapa? 2 kali 0,18125 kali 10 kali 6 ditambah 38,25. Oke. Oke, dapat. Jadi VB-nya, VB aksen adalah 4 meter per second. Oke, dapat deh. VB aksennya 4 meter per second. Nah, tadi kan gue bilang kalau VB aksen itu harus lebih kecil dari VB. Kita coba bandingin ya. Tadi VB berapa? VB akar 60. Akar 60 itu berapa ya sebentar? Akar 60 itu adalah 7,74 lah. Sekitar 7,74. Sedangkan VB aksennya itu tadi, ini harusnya sekitar ya, jangan 4. Nah, itu 4. Jadi sesuai kan? VB aksen itu lebih kecil daripada VB. Gitu. Oke, sip. Lanjut ya ke nomor selanjutnya. Nomor C. Di mana ya enaknya? Sini aja kali. Sini masih muat sudah. Oke, kita kerjain yang nomor C di sini aja.
Oke, udah cek. Oke, di sini ada apa? Setelah kita bisa lihat atas aja. Setelah balok berbalik arah, apakah balok tersebut dapat kembali mencapai titik A? Oke, ini tuh teorinya masih sama. Bentar, ini masih record nggak? Oke, teorinya itu masih sama. Saat dia kesini, itu bakal ada energi yang hilang ketika dia melewati BC, medan BC, karena ini kasar. Nah, pas dia balik, dia tuh lewatin BC lagi, lewatin BC 2 kali kan. Itu berarti ada energi yang hilang lagi sebanyak 2 kali tuh pas melewatin bidang kasar. Jadi, harusnya secara teori, energi yang dibutuhkan benda dari sini ke sini itu nggak bakal cukup karena energinya ada yang hilang. Ada energi yang hilang, maka kecepatannya juga bakal berkurang. Jadi, harusnya jawabannya ini adalah tidak akan sampai. Benda tidak akan sampai karena terdapat energi yang hilang saat melewati BC atau CB juga sama aja. Oke, sip. Seperti itu. Itu kalau jawaban teori, tapi kan sini kita suruh cari juga nih tinggi maksimum kan. Oke, langsung aja kita cari ya. Tadi kan kita udah dapat nih VB aksennya. VB aksennya itu ada di kisaran 4 meter per second. Nah, karena di sini itu licin, kita bisa pakai hukum konservasi energi. Yang ini setengah MVB aksen kuadrat ditambah MGH A aksen. Jadi ini kan kalau secara teori kan, aduh ini udah kotor banget lagi. Jangan dihapus ya. Ini kan kalau secara teori kan dia nggak bakal nyampe paling atas kan. Jadi kita anggap A aksennya itu di sini lebih pendek daripada A. Karena dia kalau secara teori kan nggak nyampe. MGH ini harusnya B aksen. MGH B aksen sama dengan setengah MVA aksen kuadrat ditambah MGH A aksen. Oke. Dari sini karena ini titik puncak, nih tinggi maksimum, berarti kan ketika dia di ketinggian ini, ya kan, dia bakal maksimum, berarti kecepatannya sama dengan 0, V sama dengan 0, ya nggak? Karena dia maksimum, berarti kita bisa anggap yang ini, itu kita coret aja, karena V-nya 0. Ya udah, berarti ini nanti kita tinggal pindah ruas aja ini ke sini. Maka setengah MVB aksen kuadrat sama dengan MG HA aksen dikurang HB aksen. Oke. Ini kita bisa anggap jadi delta H ya. Delta H, karena ini selisih. Langsung aja. Berarti yang ini kita bisa ini kan yang tinggi ya. Berapa tinggi? Tingginya itu kan delta H, selisih tinggi antara ini sama yang ini kan, delta H. Berarti yang ini kita bisa pindah ruas, MVB aksen kuadrat per 2MG sama dengan delta H. Nah, M-nya kita bisa coret. Oke. VB kuadratnya tadi kita udah dapet berapa? Mana? Nih, 4. Berarti 4 kuadrat ya. 4 kuadrat per 2 kali 10. Berapa ini? 16 per 20. Atau berapa ini? 16 kali 5 berapa sih? 16 kali 5 berapa ya? 80 ya? 80 per 100. Atau sekitar 0,8 meter per 0,8, jangan ada sekitar 0,8 meter per second. Oke. Kok meter per second sini kan ketinggian ya, meter per second. Oke, dapat 0,8 meter. Ini kita hapus. Oke, sip. Yang A dapat, B dapat, C dapat. Nah, ini berarti kan apa?
aksenya itu 0,8 kan. Nah kalau yang ini itu 3, jadi ini lebih pendek kan, jadi sesuai. Yang ini harus lebih pendek daripada ketika yang ke posisi awal gitu. Oke, lanjut ya ke soal selanjutnya, nomor 4, nomor terakhir. Ini juga masih tentang usaha dan energi. Bentar, gue bikin garis ini buat misahin dulu. Oke, kita telah dulu informasinya ada apa aja di sini. Oke, kabel elevator bermasa 200 kilo. Oke, langsung tulis saja M sama dengan 2000 kilo. Putus. Oke, jarak bagian bawah elevator tersebut dari pegas. Oke, sebelumnya gue bakal bikin ininya dulu, apa? Ilustrasi gambarnya. Jadi ilustrasi itu bakal gini. Ini tuh lift, ya kan? Lift. Nah, liftnya itu talinya putus. Nah, karena talinya putus, nah otomatis dia kan bakal jatuh. Tapi di bawah liftnya itu ada tangga. Kok ada tangga sih anjir? Ada pegas. Nah, terus di liftnya itu juga ada sistem keamanan dia. Nah, ini tuh sistem keamanannya. Sistem keamanan. Oke, jadi ilustrasi itu bakal gini. Nah, makanya di sini jarak bagian bawah elevator dari pegas, berarti kan jarak dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, ini tuh berapa? 4 meter. Anggap aja kita D sama dengan 4 meter. Oke, terus konstanta pegas ya kan 2 kali 10 pangkat 5 M. Alat pengaman memberikan gaya gesek kinetik. Oke, di sini F gas. Gaya gesek kinetik nih, memberikan gaya gesek kinetik. Nah, berarti tadi yang gaya gesek kinetik itu dari mana? Dari pengaman tadi. Pengaman tadi itu bikin apa? Menciptakan gaya gesek kinetik ke arah sini. Gue mungkin pakai merah aja biar jelas. Nah, di sini tuh bakal ada gaya gesek kinetik yang dihasilkan dari pengaman ini. F gas. Nah, F gasnya berapa? 4 kali 10 pangkat 3. Melawan gerakan elevator. Gerakan elevator kan ke bawah kan, makanya dia ke atas. Oke. Nah, lagi-lagi karena di sini dia ada gaya gesek yang berlawanan dengan arah gerak dari benda lift ini, maka kita harus pakai teorema usaha dan energi. Pakai yang rumus W sama dengan delta EK. Nah, tapi sebelum kita pakai ini, kita tinjau dulu bendanya. Ada apa aja di sini? Ada FGS. Oke, udah. F gesek. Terus di sini ada lagi bebannya MG. Terus ada apa lagi ya? Udah ini aja kan? Iya, udah itu aja. Ya udah. Kita udah tinjau benda. Langsung aja kita jawab soal. Tentukan kecepatan elevator sesaat sebelum menempuh gas. Berarti kecepatan elevator saat sebelum menempuh gas. Jadi dia kecepatan ketika dia di posisi ini. Udah jangan pakai hitam deh. Ketika dia di posisi ini. Ini kan sesaat sebelum menempuh pegas. Nah, berarti kan jarak dari sini ke sini kan 4 kan? Nah, makanya kenapa gua setiap pakai hukum teorema usaha energi selalu gambar diagram benda bebas? Karena seperti ini, lihat. Ini kan seperti yang kita tahu, W itu kan apa? F kali S. Ya kan? F dikali S. Ini tuh harusnya W total ya. Nah, F-nya itu ada apa aja di sini? F-nya itu ada F dari MG, ada gaya dari MG, sama gaya dari F gesek. Ada 2 di sini. Nah, sumbunya jangan lupa ya, semuanya ke bawah. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Ada gaya ke bawah sama gaya ke atas. Makanya di sini kita W satunya, W apa ini? W beban, anggap aja W beban. W bebannya kita bikin positif karena dia searah dengan kecepatan, searah dengan gerak. Nah, tapi W geseknya
kita bikin negatif karena dia berlawanan, sama dengan delta EK. Delta EK itu kan apa ya, setengah M V final kuadrat kurang V inisial kuadrat. Oke, dari sini kita bisa jabarin lagi deh. W bebannya kan W dikali F. W sama dengan F kali S kan. F-nya itu F apa? F-nya itu mg. Maka M kali G dikali S. S-nya berapa? S-nya itu yang 4 meter jaraknya. Oh sorry, ngapain gue ini? Oke, kali S dikurang W gesek. W gesek sama sih sama pakai rumus F kali S, tapi F-nya kita ganti dengan F gesek. F gesek dikali S. Oke, di sini nanti setengah M V final kuadrat kurang V inisial kuadrat. Oke, di sini perlu di garis bawah lagi di sini. Nah nih, dia itu putus. Yang tadinya dia nyambung talinya, dia itu putus. Berarti kita bisa asumsikan, bukan asumsikan, kita bisa artikan bahwa kecepatan saat dia putus, kecepatan awal itu sama dengan 0. Sama kayak kita ngejatuhin benda gitu. Kita cuma sekedar ngejatuhin benda kan kecepatan awalnya itu 0 kan. Sama kayak ini, ketika liftnya putus, maka kecepatan awalnya 0. Karena kecepatan awalnya 0, berarti V inisialnya, V awal, kita bisa coret. Jadi yang tersisa bakal ini aja. Oke. Ya udah kita tinggal masukin aja angkanya. Ini ditanya apa sih? Kecepatan. Oke, kecepatan berarti V final ya yang ditanya. Kecepatan elevator. Jadi yang ditanya ini, kita bisa pindah-pindah ruas dulu ya kan. 2 dikali M, aduh bentar, 2 dikali MGS dikurang FG sekan dikali S, terus M nya kita pindah lagi jadi ke bawah, per M sama dengan, akarnya jangan lupa karena buat ngilangin kuadratnya, V final. Maka di sini V final sama dengan akar 2 dikali G nya berapa? M nya berapa itu M nya? 2000 dikali gravitasi kita pakai 10 ya, biar mempermudah perhitungan. S nya kita pakai 4 dikurang F geseknya itu 4 dikali 10 pangkat 3. Nah 3 kan ini ya benar, 4 pangkat 3. Ini S nya itu 4 per masanya adalah berapa ini? 2000. Oke. Nanti kita tinggal masukin aja deh angkanya. Aduh sorry bengek. 2000 dikali 10 dikali 4 dikurang 4 kali 10 pangkat 3 kali 4 per 2000. Oke, berapa ini hasilnya? V finalnya sama dengan 8 meter per second. Oke deh, dapat. Oke, kita lanjut ya. Jadiin soal B. Ntar dulu gua screenshot dulu biar lebih gampang, nggak usah ke atas ke bawah. Oke. Nah, yang B ya. TM ini masih record kan ya? Tentukan jarak kompresi maksimum karena jatuhnya elevator tersebut. Nah, di sini perlu digarisbawahi, gaya gesek pada rel masih bekerja. Berarti karena gaya geseknya masih bekerja, maka teorema usaha energi di sini kita masih berlaku. Sama kayak yang tadi yang ini. Kita pakai rumus tadi. Jadi pertama-tama kita tinjau dulu bendanya. Bikin diagram benda bebasnya dulu. Kan kayak gini. Tuh. Tentukan jarak kompresi maksimum. Oke.
karena gaya geseknya masih ada, jadi di sini tuh masih ada F gesek. Nah, di sini itu masih ada gaya beban, masa kali gravitasi. Nah, tapi di sini tuh di atas ada gaya dari pegas ini, karena kan pegasnya itu kan saat terkompres kan dia kayak cenderung buat ke atas kan. Jadi ketika pegasnya kayak gini terus kekompres, dia ada kecenderungan buat ke atas buat mengembalikan energi, ya mengembalikan energinya kan. Maka berarti di sini kita F pegasnya di sini. Nah, karena dia itu cenderung mendorong ke atas ketika pegasnya tertekan. Tapi kita jangan pakai F pegas di sini. Kita pakai energi potensial. Pakai rumus energi potensial, yaitu setengah K delta X kuadrat gitu. Jangan pakai F pegas ya. Karena kita konsepnya di sini pakai usaha dan energi. Oke, udah. Kalau udah kayak gini tinggal masukin aja W sama dengan del W total sama dengan delta PK. Maka W beban, karena kan dia arahnya ke bawah kan. W beban dikurang W gesek dikurang W apa ini? W pegas sama dengan setengah delta IK. Oke. W bebannya itu apa? W bebannya adalah mg dikali S. W geseknya itu F gesek dikali S. Sedangkan W pegasnya itu adalah setengah K delta X kuadrat. Gak usah ada S-nya, karena S-nya itu udah terwakilin sama delta X kuadrat. Ini tuh jadi setengah M V final kuadrat kurang V inisial kuadrat. Oke. Yang ditanya apa sih ini? Oke, yang ditanya delta X-nya ya. Nah, perlu kita catat lagi. Ini kan terkompresi maksimum. Terkompresi maksimum berarti delta X-nya kan? Kompresi maksimum itu adalah delta X. Ya nggak? Nah, jadi nanti dia itu bakal kayak gini ilustrasinya. Saat dia ingin mengompres pegasnya, dia di sini. Terus pas dia kekompres, anggap ini maksimum ya. Ini udah maksimum. Dia tuh kayak gini. Delta X-nya itu kan yang ini ya. Delta X-nya itu antara di sini dengan sini. Itu delta X karena delta X itu adalah selisih perpanjangan pegasnya, perubahan panjang pegas. Nah, terus kita bisa lihat lagi bahwa selain ini adalah delta X, ini juga adalah S. Kan yang tadinya bendanya di sini, dia itu ke sini. Pergi ke arah sini, itu tuh S juga. Ini tuh jarak yang ditempuh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa delta X-nya itu sama dengan S. Maka karena delta X sama dengan S, kita bisa ubah semuanya jadi delta X. Gitu. Oke. Berarti kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin aja deh. Atau mungkin kita ini dulu kali ya. Pindah-pindah ruas. Oh ya, sama satu lagi. Ketika dia terkompresi maksimum, berarti kecepatan di sini sama dengan 0. Seperti biasa, kalau terkompresi maksimum, dia 0. Berarti V finalnya 0. Apalagi ya? Udah, itu aja kali ya. Udah, sip. Berarti kita tinggal pindah ruas nih. Intinya apa sih? Oke, yang ditanya delta X ya. Ya udah, kita tinggal masukin aja. M-nya itu berapa? 2000 dikali 10 ya gravitasinya biar mempermudah, kali delta X dikurang F geseknya berapa itu? 4 kali 10 pangkat 3 dikali delta X dikurang setengah K-nya berapa? 2 kali 10 pangkat 5 dikali ya, dikali delta X kuadrat. Delta X yang mana ya? Oh, delta X yang ini. Mana sih? Oh, sorry, delta X yang ditanya gue lupa. Delta X kuadrat sama dengan setengah dikali M-nya berapa? 2000
dikali min V inisial tadi yang ini. V final di sini sama dengan V inisial di sini. Jadi ini min 8. Oke. Ini tinggal masukin aja pakai kalkulator, pakai solve for x ya. Nanti bakal dapat, bentar gue hitung dulu. 2000 dikali 10 kali x kurang 4 kali 10 pangkat 3 kali x dikurang setengah kali 2 kali 10. Ini harusnya ya udah 10 pangkat 5. Gede amat tuh 10 pangkat 5. Ini apa enggak? Oh, aku setengah tegas ya. Kali x kuadrat sama dengan 0,5 dikali 2000 dikali min 8. Oke. Hasilnya berapa ini? Bentar. Kayak gue ada kesalahan hitung. Oh, sorry, maaf aku. Pansan. Ini tuh gue lupa kuadratin. Nah. Bentar ya, gue hitung dulu. Jadi ini tuh harusnya 2000 dikali 10 x min 4 kali 10 x min setengah kali 2 kali berapa 0,5 kali 2000 dikali sebentar maaf. Ini harusnya sebentar. Ini tuh gini guys, maaf. Ini tuh harusnya, aduh, gue ada kesalahan perhitungan. Gue sebenarnya bukan nggak salah, gue kurang teliti. Ini kan ini dikali ini. Ini tuh kan berarti nanti setengah min setengah m v i kuadrat. Nah, ini kan kayak gini. Nah, baru kita bisa masukin min setengah dikali m-nya itu tadi berapa? 2000 ya. 2000 dikurang dikali v ini 8 kuadrat. Nah, baru berapa ini? Sebentar. Hasilnya ini dikali ini. Oke, ini dapatnya 0,8 berapa ini? 883 lah. 883 ini apa sih nyari apa sih anjir? Delta X ya? Berarti meter. Oke, sip, dapat. Nah, ini tadi gue kurang teliti aja gitu kan. Ini kan berarti setengah dikali M dikali min VI kuadrat kan. Makanya ntar negatifnya ntar pindah ke sini, pindah ke depan aja. Jadi min setengah M VI kuadrat. Maaf guys, nggak teliti. Oke, dapat ya kompresinya, jarak maksimum. Sekarang kita ke C. Oke, kita screenshot dulu biar nggak usah atas bawah ribet soalnya. Oke, di sini dia sebenarnya nih di sini aduh bengek anjir. Di sini yang C-nya itu agak rancu. Kenapa gue bilang rancu? Soalnya lihat di sini. Tentukan jarak maksimum D terdorongnya kembali elevator ke atas setelah menumbuk pegas. Dihitung dari posisi pegas terkompresi. Oke. Tapi
kita itu nggak tahu di sini apakah f geseknya itu masih bekerja atau enggak. Kita nggak tahu, dia itu nggak bilang sama sekali f geseknya itu masih bekerja apa enggak. Yang di B kan udah dikasih tahu ya kalau g gesek masih bekerja, tapi yang di C kita nggak tahu nih g geseknya masih bekerja apa enggak. Jadi soalnya agak nggak lengkap ya, tapi karena kita udah bikin kayak gini jadi kita asumsiin aja ya, jadi ketika dia ke atas g geseknya masih bekerja karena masih ada pengaman ya. Jadi anggap aja kita asumsikan bahwa f gesek masih bekerja. Oke, nah karena f gesek masih bekerja, kita masih pakai teorema usaha energi, yaitu W total sama dengan delta EK. Oke, berarti kita gambar dulu ya diagram benda bebasnya seperti biasa. Ini tuh pegas dan di sini tuh ada F gesek. Oke, berarti tentukan jarak maksimum. Berarti jarak maksimum terdorongnya di sini. Karena diterdorong, maksudnya ini terdorong oleh pegas ya. Jadi otomatis pegasnya itu udah mulai ngedorong nih. Maka kalau pegasnya mulai ngedorong, arahnya itu bakal ke atas. Si liftnya bakal ke atas. Arahnya bakal ke atas. Jadi nanti ini tuh bakal ada gaya pegasnya, yaitu jangan lupa pakai setengah K delta X kuadrat. Nah, terus di sini karena dia arahnya ke atas, maka ada gaya gesek. Ada gaya gesek ke bawah berlawanan dengan arahnya F gesek. Nah, terus jangan lupa ada gaya beban. Oke, dari diagram benda bebas ini kita bisa cobain lagi W beban, W pegas. W pegasnya yang positif ya, karena arahnya ke atas jadi dia yang positif, dikurang W beban dikurang W gesek sama dengan delta EK. Oke. Maka W pegasnya itu kan setengah K delta X kuadrat dikurang W bebannya adalah mg dikali anggap aja H ya, ketinggian. Jarak maksimumnya anggap aja kita asumsikan kalau ini tuh H. Kurang W geseknya adalah gesek dikali H. Oke, ini kita setengah M V final kuadrat dikurang V inisial kuadrat. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah H. Karena kan jarak maksimum. Karena jarak maksimum berarti V akhirnya 0, ya nggak? Jarak maksimum V-nya sama dengan 0. Maka kita bisa coret ini. Nah, ini jangan sampai kesalahan lagi kayak tadi ya. Oke, terus udah sih itu aja, kita tinggal masuk mesin aja deh. Oh, sorry, ada lagi. Nah, kan V finalnya kan 0, kita udah tahu dari informasi jarak maksimum. Nah, V inisialnya berapa? V inisialnya kan ini kan ketika posisi terkompresi maksimum, berarti ketika posisi yang di sini kan, posisi yang ini kan. Maksudnya itu posisi awalnya itu posisi yang ini. Nah, tadi kan gue udah jelasin kalau posisi awal yang ini, posisi yang ini itu V-nya 0. Berarti posisi V final ini sama dengan posisi V ini. Jadi kan terkompresi maksimum. Nah, posisi ini V-nya adalah 0. Jadi kita bisa coret lagi di sini. Set. Nah, 0 kurang 0 berapa? 0 kurang 0 berarti 0 kan? Jadi setengah dikali M kali 0 berapa? 0. Jadi kita bisa coret semuanya. Karena ini 0. Berarti kita tinggal masukin aja deh. Setengah K-nya berapa? Ini 0 ya. K-nya berapa itu? 2 kali 10 pangkat 5 dikali delta X. Delta X-nya itu yang ini. Karena kita pakai posisi yang ini. Delta X-nya yang ini. 0,883.
0,883 kuadrat tapi kita tanda kurung ya dikurang M-nya itu berapa? 2000 ya. 2000 dikali gravitasi itu 10, H-nya itu yang ditanya. F geseknya itu berapa di situ? 4 kali 10 pangkat 3 dikali H-nya yang ditanya sama dengan 0 karena setengah M dikali 0 itu 0. Oke, kalau kayak gini tinggal cari aja deh hasilnya. Bentar, gua kalkulator lagi berarti ya. Setengah kali 2 kali 10 pangkat 5 kali berapa itu? 0,883 kuadrat dikurang 2000 kali 10 dikali X dikurang 4 kali 10 pangkat 3 kali X sama dengan 0. Oke, hasilnya bakal berapa ini? 3,2487 meter. Oke, sip. Selesai. Yang C sudah terjawab. Oke. Aduh bengek. Jadi karena sudah terjawabnya soal nomor 4 yang C, kita sudah menamatkan soal kuis. Kuis apa sih ini? Kuis 2 Fisika Dasar FTND K38. Oke, sip. Mantap. Oke, yaudah. Ini nanti filenya gue share ya di grup. Jadi terima kasih yang udah nonton malam ini. Selamat beristirahat teman-teman. Semoga UTS-nya lancar. Oke.